Halo teman-teman semuanya. Saya akan melanjutkan pembacaan subbab pertama dari bab keempat, bawang kesadaran diri. Kesadaran diri ibarat sesiung bawang, punya banyak lapisan dan semakin cepat Anda kupas lapisan demi lapisan, Anda akan semakin cepat mulai menangis tanpa disangka-sangka. Katakanlah, lapisan pertama bawang kesadaran diri adalah pemahaman yang sederhana terhadap emosi seseorang. Seperti inilah jika saya senang. Ini membuat saya sedih. Ini memberikan saya harapan. Sayangnya, ada banyak orang yang payah, bahkan di tingkat kesederhanaan diri yang sangat dasar ini. Saya tahu, karena saya adalah salah satu di antara mereka. Saya dan istri saya terkadang saling menimpali seperti ini. Dia, kamu kenapa? Saya, gak ada yang salah, gak ada apa-apa. Dia, enggak, pasti ada sesuatu yang salah. Utarakan saja. Saya, aku baik-baik saja, sungguh. Dia, yakin? Kelihatannya kamu marah. Saya, sambil tertawa aku. Oh ya? Enggak kok, aku baik-baik saja. Serius. 30 menit kemudian. Saya, dan itulah alasannya mengapa aku sangat kesal. Dia bertingkah seakan-akan aku tidak pernah ada. Kita semua memiliki titik-titik kekurang pekaan emosional. Titik-titik itu muncul karena berpautan dengan emosi-emosi yang dianggap tidak pantas untuk dibiarkan berkembang. Perlu latihan dan usaha bertahun-tahun untuk bisa mahir mengenali apa saja kekurangpekaan emosional yang ada dalam diri kita, dan kemudian mengekspresikan emosi-emosi yang terpengaruh itu secara tepat. Tindakan ini sangat penting dan layak dicoba. Lapisan kedua dari bawang kesadaran diri adalah kemampuan untuk bertanya, mengapa kita merasakan emosi tertentu? Pertanyaan mengapa ini sulit dan kadang perlu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk pada akhirnya bisa mendapatkan jawaban secara konsisten dan akurat. Sebagian besar orang perlu menemui sejumlah ahli terapi hanya untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan pertama kalinya. Pertanyaan itu penting karena memberi pencerahan akan apa yang kita anggap sebuah kesuksesan atau kegagalan. Mengapa Anda merasa marah? Apakah karena Anda gagal mencapai suatu sasaran? Mengapa Anda merasa lesu dan tidak bersemangat? Apakah karena Anda merasa tidak cukup andal? Lapisan pertanyaan ini membantu kita mengerti akar masalah dari emosi yang menguasai diri kita. Begitu kita memahami akar masalah tersebut, idealnya kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Namun masih ada, bahkan lebih dalam, lapisan bawang kesadaran diri lainnya. Dan sialnya, ini yang membuat kita berderai air mata. Lapisan ketiga itu adalah
mengapa saya menganggap ini sebagai kesuksesan atau kegagalan? Bagaimana saya mengukur diri saya? Dengan standar apa saya menilai diri saya dan setiap orang di sekitar kita? Tingkat ini yang memerlukan pertanyaan dan usaha yang terus-menerus. Luar biasa sulit diraih. Tetapi inilah hal yang paling penting, karena nilai-nilai yang kita pegang menentukan hakikat permasalahan kita, dan hakikat dari permasalahan kita menentukan kualitas hidup kita. Nilai mendasari segala hal yang berhubungan dengan diri kita dan apa yang kita lakukan. Jika nilai-nilai yang kita anut tidak bermanfaat, jika apa yang kita anggap sebagai sebuah kesuksesan atau kegagalan dipilih dengan gegabah, apapun yang dibangun berdasarkan nilai-nilai tersebut, pikiran, emosi, perasaan sehari-hari, semuanya akan rusak. Setiap hal yang ada dalam benak dan perasaan kita mengenai suatu keadaan pada akhirnya kembali pada seberapa bernilainya hal tersebut dalam pemahaman kita masing-masing. Sebagian besar orang kelimpungan menjawab pertanyaan mengapa ini secara akurat. Dan ini menghalangi mereka untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam atas nilai-nilai yang mereka anut sendiri. Tentu, mereka mungkin mengatakan kalau mereka menghargai kejujuran dan persahabatan sejati. Namun kemudian mereka menikung dan menusuk Anda dari belakang demi membuat diri mereka sendiri merasa lebih baik. Orang-orang mungkin mempersepsikan diri mereka kesepian. Namun, ketika mereka bertanya kepada diri sendiri, mengapa mereka merasa kesepian, mereka cenderung menyalahkan orang lain. Semua orang kejam. Tidak ada seorang pun yang cukup cakap atau pandai untuk memahami mereka. Dan karena itu, mereka lebih baik menghindari masalah mereka jauh-jauh, ketimbang mencari jalan keluarnya. Bagi beberapa orang, itu dianggap sebagai kesadaran diri atau self-awareness. Padahal, andai mereka mampu menyelam lebih dalam lagi, serta mencermati nilai-nilai yang ada di dasarnya, mereka akan menyadari bahwa analisis yang mereka lakukan itu didasarkan oleh hasrat untuk menghindari tanggung jawab atas masalah mereka sendiri, ketimbang secara akurat mengenali masalah tersebut. Mereka akan menyadari bahwa pilihan mereka hanya sekedar untuk mendapatkan sensasi kelegaan sesaat, bukannya melahirkan kebahagiaan yang sejati. Sebagian besar motivator juga mengabaikan lapisan kesadaran diri yang lebih dalam ini. Mereka menjadikan orang-orang miskin sebagai klien mereka, karena orang-orang itu ingin menjadi kaya, lalu memberi mereka segala jenis saran tentang bagaimana mendapatkan penghasilan yang lebih besar, dan mengabaikan pertanyaan dasar yang sangat bernilai. Mengapa mereka menempatkan kebutuhan untuk menjadi kaya di urutan pertama?
bagaimana mereka mengukur kesuksesan atau kegagalan mereka sendiri. Bukankah sebenarnya ada nilai-nilai tertentu yang sangat mungkin menjadi akar masalah dari ketidakbahagiaan mereka? Dan bukannya fakta bahwa mereka belum mengendarai Bentley. Banyak petua di luar sana yang menggunakan pendekatan yang dangkal, yaitu hanya membuat orang-orang merasa baik dalam jangka pendek. Sementara masalah jangka panjang yang sesungguhnya tidak pernah terselesaikan. Persepsi dan perasaan orang mungkin berubah, namun nilai pokok dan ukuran dari nilai tersebut tetap sama. Ini belum bisa disebut sebuah kemajuan yang sesungguhnya. Ini hanya cara lain untuk merasa seolah-olah gembira. Bertanya kepada diri sendiri secara jujur itu sulit. Anda harus mengajukan kepada diri Anda sendiri pertanyaan yang tidak nyaman untuk dijawab. Kenyataannya, sesuai pengalaman saya, semakin tidak nyaman sebuah jawaban, semakin itu mendekati kenyataan yang sebenarnya. Luangkan waktu dan pikiran, sesuatu yang sungguh membuat Anda muak. Sekarang, tanya diri Anda, mengapa hal itu mengganggu Anda? Kemungkinan Anda akan memberikan jawaban berupa suatu pengalaman kegagalan atau semacamnya. Kemudian, amati pengalaman kegagalan tersebut dan bertanyalah kepada diri Anda, mengapa jawaban itu kelihatan benar? Bagaimana jika kegagalan tersebut bukanlah sungguh-sungguh sebuah kegagalan? Bagaimana jika selama ini ada yang salah terhadap persepsi Anda atas suatu kegagalan? Berikut ini adalah sebuah contoh dari pengalaman saya sendiri. Jengkel rasanya waktu abang saya tidak membalas SMS atau email. Mengapa? Karena rasanya dia tidak peduli dengan saya. Mengapa saya harus setuju dengan alasan itu? Karena jika dia ingin membangun suatu relasi, dia tidak akan keberatan meluangkan waktu 10 detik saja sehari untuk menghubungi saya. Mengapa kurang terjalinnya relasi antara kalian berdua terasa seperti sebuah kegagalan? Karena kami bersaudara. Seharusnya kami punya hubungan yang baik. Ada dua hal yang patut dicermati di sini. Nilai yang saya pegang erat dan pengukuran untuk menilai kemajuan saya mencapai nilai tersebut. Nilai yang saya anut, sesama saudara seharusnya mempunyai hubungan yang baik satu sama lain. Ukuran saya dihubungi lewat telepon atau email. Beginilah saya mengukur kesuksesan saya sebagai seorang saudara. Dengan mengukur ukuran ini, saya merasa diri saya gagal. Saya ada kalanya menghancurkan Sabtu pagi saya. Kita bahkan dapat menggali lebih dalam lagi dengan mengulangi prosesnya. Mengapa saudara harus memiliki hubungan yang baik? Karena mereka keluarga, dan keluarga harus erat.
Mengapa saya harus setuju? Karena Anda harus mendahulukan keluarga, karena Anda harus mendahulukan keluarga Anda sebelum orang lain. Mengapa pendapat tersebut benar? Karena memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga adalah sesuatu yang normal dan sehat, dan saya tidak memilikinya. Dengan penguraian seperti di atas, saya menyatakan dengan gamblang nilai yang mendasar dalam hidup saya. Memiliki hubungan yang baik dengan abang saya. Namun saya masih perlu berusaha keras mengubah ukuran yang saya gunakan. Saya telah mengganti labelnya menjadi kedekatan. Namun, itu tidak benar-benar mengubah apapun. Saya masih menilai persaudaraan saya berdasarkan seberapa sering melakukan kontak dan membandingkan diri saya menggunakan ukuran tersebut dengan orang lain yang saya kenal. Orang lain tampaknya memiliki sebuah hubungan yang hangat dengan anggota keluarga mereka. Namun, saya tidak. Jadi jelas kalau ada sesuatu yang salah dengan saya. Tetapi, bagaimana jika saya memilih ukuran yang buruk untuk diri dan hidup saya? Adakah nilai yang luput dari perhatian saya? Well, barangkali saya tidak perlu dekat dengan saudara saya untuk bisa memiliki hubungan yang baik. Yang saya anggap sebagai nilai itu. Barangkali yang dibutuhkan hanyalah sikap saling menghargai, dan itulah yang selama ini terjadi. Atau mungkin saling percaya, dan itu juga ada. Mungkin ukuran-ukuran ini dapat menjadi alat penilaian persaudaraan yang lebih baik ketimbang berapa banyak SMS yang saling kami kirim. Ini jelas masuk akal, terasa benar, setidaknya untuk saya. Tapi, rasanya masih perih mengetahui kenyataan kalau saya dan saudara saya tidak dekat, dan tidak ada cara yang positif untuk menutup-nutupinya. Dengan menerima hal ini, tetapi tidak ada trik khusus yang membuat Anda seolah tampak ideal. Memang terkadang saudara, bahkan saudara yang saling menyayangi, tidak memiliki hubungan yang dekat, dan itu tidak masalah. Sulit untuk menerima hal ini pada awalnya, tapi itu tidak apa-apa. Situasi objektif yang menimpa Anda saat ini tidak sepenting cara pandang Anda terhadap situasi tersebut. Bagaimana Anda memilih cara untuk mengukur situasi tersebut dan menilainya? Masalah mungkin tidak dapat dielakkan, namun makna dari setiap masalah bisa dikelola. Kita harus mengendalikan makna di balik permasalahan kita, seturut persepsi yang telah kita pilih, seturut standar yang telah kita tentukan untuk mengukurnya. Demikian pembacaan subbab pertama dari bab 4, bawang kesadaran diri. Selanjutnya, subbab kedua dari bab 4, problem bintang rock, yang akan saya bacakan di video berikutnya.